Shalom. Shalom, selamat malam. Tentunya saya percaya atau saya katakan shalom, selamat semangat pagi buat Anda siapapun Anda yang menyaksikan ya. Sebenarnya malam apa pagi gitu? Pagi dan malam, karena orang bisa menyaksikan kalau malam ini ya malam, ya, tapi bisa kalau dari Amerika right, gitu kalau di kan Amerika ya, kan jadi beda pagi. waktu ya. Right, oke. Ada kata-kata yang seringkali terngiang di telinga kita semua pada saat ini. Diam di rumah, terus apa lagi? COVID-19. Work from home, study from home, worship from home. Ada beberapa orang juga yang kata-katanya terngiang-ngiang sampai nggak bisa tidur, kena PHK gitu ya. Terus kemudian biaya hidup tetap jalan tinggi. Terus kemudian anak mau ulang tahun, minta apa nih gitu ya. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang tentunya pada musim pandemik ini membuat kehidupan kita sekalian itu bingung. Teman-teman sekalian. Dan oleh karena itu malam ini kami akan memberikan sebuah kail kepada setiap pemirsa sekalian. Karena suatu kali ada orang bijak yang mengatakan, kalau kamu terus berikan ikannya, ikan itu memang enak, sedap gitu ya. Tetapi kalau sekali dimakan sudah habis. So nextnya orangnya harus berusaha lagi. Jadi tetapi kalau diberikan kail dan kemudian diberikan equip, bagaimana caranya supaya kail itu dapat dipakai dengan baik, maka orang itu akan terus-menerus dapat menangkap ikan sendiri. Ya, right? Jadi artinya kita nggak bisa cuma memberikan bantuan terus-menerus, tapi orang yang dibantu harus dipersiapkan supaya dia bisa mandiri dan memancing ikan sendiri. Benar sekali. Gitu ya, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami. Saya Daniel Hendrata dan ini istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Yes, dan jangan lupa pada waktu Anda menyaksikan acara ini, yuk Anda harus ikutin daripada sosial media kami. Apabila tentunya malam ini Anda menyaksikan di Facebook, jangan lupa Instagram saya Daniel Hendrata dan Instagram daripada Debbie Katarina ya, Anda bisa share ulang ya di halaman page dari Facebook Anda melalui Facebook Anugerah Ministries. Dan ya, bila ada di antara saudara yang malam ini nonton, ayo segera ajak sanak keluarga ya saudara-saudara untuk sama-sama nonton. Karena malam hari ini seru banget, judulnya adalah Selling from Home atau berjualan dari rumah. That's right. Ya, karena penting sekali, karena pada waktu kita cuman nonton video inspirasi terus, kapan kita make money-nya, sedangkan di luar sana kapan kita nggak tahu pandemik ini akan selesai, dan beberapa daripada kita lagi ngitung jagung gitu ya, PHK enggak, daripada gitu jualan deh. Nah, malam ini menampilkan dua orang narasumber yang pasti akan menjadi berkat buat Anda. Siapa mereka, Deb? Roni dan Lani adalah top leader, international speaker, business coach, mentor, founder dari komunitas bisnis OTG Indonesia and the Beauty. Membangun 1.500 keagenan produk kecantikan dan kesehatan di seluruh Indonesia. Memimpin belasan ribu pebisnis yang saat ini work from home. Wow, keren. Tahu nggak? Bulan ini saja omset penjualan tim mereka itu meningkat 40%, guys. 40%. Kok bisa? Di saat banyak orang mengalami PHK, nggak bisa kerja, ini malah penjualannya mengalami peningkatan 40% dalam bulan Maret ini. That's right. Nah, satunya lagi bernama Eloy Saluku. Eloy Saluku ini adalah seorang theocentric motivator and sales training expert, Director of PT Capstone Asia Servitama. Theocentric motivator itu artinya apa sih? Itu artinya ya kurang lebihnya gini loh, motivator yang berpusat pada Tuhan. Gitulah. Ya, jadi bukan berpusat pada diri sendiri atau berpusat pada keuntungan, tapi pusatnya tuh kepada Tuhan Yesus. Wow. Jadi pasti kita malam ini akan diberkati banget melalui narasumber kita yang akan membagikan kesaksian mereka atau ilmu mereka. Untuk itu pantengin terus Good News Program. Dan sekarang kita mau saksikan dulu satu tayangan video klip yang berikut ini. Stay di rumah akibat COVID-19, gaji dipotong bahkan sampai mesti dirumahkan entah sampai kapan. Kena PHK dan hidup tanpa kepastian, sementara biaya hidup tetap berjalan. Bayaran anak sekolah dan cicilan juga tetap harus dibayar. Good News mau kasih kabar baik nih. Jalan keluarnya ya jualan dari rumah. Selling from home. Yuk kita belajar dari para ahlinya. Lani Sutiarto, Platinum Presidential Director dari New Skin Enterprise. Eloy Saluku, theocentris motivator dan sales training expert, Direktur dari PT Capstone Asia Servitama. Yuk maksimalkan hidup dan percaya kita dapat bertahan hingga kesudahannya.
Hanya di Good News Program at Storehouse. Sejenak kita berubah fokus kepada hal-hal yang bisa membuat kita menemukan solusi. Alright, jumpa lagi bersama dengan kami dalam Good News Program. Tentunya ada satu topik yang sangat penting untuk kita semua pelajari malam ini, yakni selling from home atau berjualan dari rumah. Kenapa ya kita harus belajar berjualan dari rumah? Karena di musim-musim seperti sekarang ini semuanya harus dilakukan dari rumah. Nah, kalau kita nggak mau belajar, nggak mau merubah diri kita sendiri, ya gimana dong? Jangan cuma menunggu supaya pandemik ini over, tetapi kita harus bersiap sedia dari sekarang. That's gitu right, ya. that's right. Malam ini kita akan perkenalan dulu dengan dua orang narasumber. Apa kabar Ibu Lani? Baik sekali Pak Daniel. Hai. Selalu ceria, selalu semangat. Spirit. Langsung kena 1 juta watt gitu. Apa kabar Pak Eloy? Apa kabar? Luar biasa, tetap semangat ya. Yes. Dua orang-orang yang sangat perkasa dan pasti akan menjadi berkat malam ini. Nah, ngomong-ngomong kepada Ibu Lani dulu, tadi udah ditunjukin juga sedikit daripada gambarnya. Nah, ada kata-kata yang Ibu Lani mungkin pernah ceritakan ke kami nih ya, yaitu gara-gara masalah. Terus kemudian malah berubah menjadi kebaikan buat kehidupan kalian sekeluarga. Bisa cerita secara singkat nggak Bu Lani? Silakan. Masalah apa tuh? Betul sekali Pak Daniel, thank you Bu Debbie. So memang betul bahwa kehidupan kami justru dimulai pada saat kami menghadapi masalah yang paling besar dalam hidup kami 15 tahun yang lalu. Jadi kan sekarang ini kan lagi musim pandemik ya. Nah ini pandemik, krisis kesehatan ini satu hal, tapi yang kedua adalah krisis perekonomian yang ada di depan kita semua nih Pak Daniel. Sehingga akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman yang mengeluh ya, kayak aduh tadi tuh PHK, dirumahkan, penghasilan menurun dan sebagainya. Dan saya akhir-akhir ini banyak memberikan cerita bahwa hey, tahu nggak bahwa kalau kita sedang mengalami the biggest crisis dalam hidup kita, justru itu malah the biggest opportunity dalam hidup kita. Jadi saya dan suami saya 15 tahun yang lalu, sebelumnya background kita adalah profesional, saya akuntan dan suami saya adalah accounting dan juga IT. Kami kerja sebagai konsultan di multinational company yang sedang berusaha untuk menjadi seorang pengusaha, entrepreneur, oke? Kami berdua dari punya pekerjaan yang stabil, mapan, nyaman. Dalam waktu 1 tahun memulai sebuah usaha dan dalam waktu 9 bulan modalnya habis, bisnis partner kami kabur, dan kami tersita dengan hutang-hutangnya sebesar 70 miliar. Dan pada saat banyak banget, itu 15 tahun yang lalu banyak banget ya. 15 tahun yang lalu, dan pada saat yang bersamaan saya sedang melahirkan anak saya yang pertama. Jadi saya pun juga sedang resign dari pekerjaan, lagi galau juga, ini gimana abis ini mau jadi ibu rumah tangga, nggak punya penghasilan, kalau kita kembali saya kerja, saya nggak punya waktu untuk menjaga anak. Nah itu terjadi bersamaan semua. So dalam 1 tahun, hidup kami dari yang nyaman dan merasa nyaman-nyaman dan aman aja, tiba-tiba upside down. Modal habis, penghasilan sudah tidak ada, masuk pelang hutang, dan kayaknya kehidupan kami runtuh banget gitu. Nah, tapi benar-benar ya setelah masuk dalam menyalahkan, dalam planning, dan wah sedih, marah, dan semuanya, bersyukur sekali kalau akhirnya kami bisa keluar dari masalah itu, tentunya karena kasih karunia Tuhan. Yang bisa menyelesaikan semua itu. Ya, dan titik baliknya itu pada saat saya melihat suami saya berhenti menyalahkan semua orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan bisnis partner, menyalahkan semuanya, dan mulai mengambil tanggung jawab penuh bahwa kalau kami ada dalam situasi tersebut, kami pun menjadi bagian dari permasalahan yang ada. Dan waktu kami mengambil tanggung jawab penuh, kita mulai fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Bukan fokus pada masalahnya yang ada dan setia aja menghadapi apa yang ada ya. Setia pada hal-hal kecil, berdoa lebih banyak daripada berbicara dan komplain. Dan kami melihat pertolongan Tuhan luar biasa sekali menolong kami dari titik paling rendah menjadi
apa yang kami miliki hari ini. Karena the worst moment dalam hidup kami justru menjadi opportunity terbesar dalam hidup kami, Pak Daniel. Karena ini benar-benar turning crisis into opportunity. Merubah setiap kelemahan yang kami miliki. Kami masih muda, nggak punya pengalaman, nggak punya uang, nggak punya waktu, nggak punya teman, nggak pernah jualan, nggak pernah bisnis, nggak punya komunitas. Justru menjadi the biggest kekuatan yang kami miliki hari ini. Dan merubah setiap rasa takut menjadi faith. Turning fear into faith. Dan kalau tidak mengalami proses yang begitu besar melalui krisis yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, nggak ada masa itu, nggak ada masa sekarang, Pak Daniel. Karena 15 tahun kemudian, hari-hari ini, kami sangat bersyukur sekali atas kehidupan yang kami miliki hari ini. It's really such a blessing di saat global crisis justru kami bisa menjadi berkat dan lebih banyak berkat untuk banyak orang saat ini. Ya, dahsyat 15 tahun ya, 15 tahun itu bukan masa yang pendek, tetapi kalau dilihat di dalam satu sejarah rentan waktu timeline kehidupan manusia juga nggak terlalu panjang-panjang banget gitu ya. Nah, untuk pemirsa sekalian mungkin yang belum tahu, Roni yaitu suami daripada Ibu Lani, mereka berdua adalah partner baik daripada Anugerah Ministries gitu ya. Jadi ada program Adikku Sayang, mereka banyak bantu gitu ya. Dan ada program-program lainnya, mereka very generous banget. Ini yang sangat memberikan impresi yang sangat baik sekali bagi kehidupan kami dan juga banyak orang yang sudah mereka terima dampak daripada berkat Tuhan melalui kehidupan mereka. Nah, kita percaya bahwa Ibu Lani nanti juga akan sanggup equip kita dengan baik ya. Yes, nah, tentunya ya. Dan bukan cuma teori aja, tapi dia udah praktek loh 15 tahun selling from home. Wah, keren. That's right. Kita ngomong dengan Pak Eloy dulu 1 menit nih sebelum kita closing. Pak Eloy, apa kabar nih Pak Eloy? Puji Tuhan, luar biasa, siap menginspirasi. Alright, langsung 1 juta watt juga kena nih langsung ya. Nah, gimana di hari-hari ini kalau bicara tentang selling from home, secara 1 menit aja sebelum kita akan take a break. Baik, jadi selling penting sekali. Saya bahkan menuliskan di dalam buku Sales Warrior yang saya tulis, saya itu bahkan rindu semua orang tahu sebenarnya selling itu apa. Kenapa? Karena no selling, no money. No money, no business baby. No business, no money baby gitu ya. Alright. Anak nggak bisa sekolah juga gitu ya. Ketika kita sedang bersuka cita di sini, ada banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin sedang menangis oleh karena tidak tahu besok pagi akan makan apa. Terus sebetulnya yang sedang kita lakukan adalah sejenak kita berubah fokus kepada hal-hal yang bisa membuat kita menemukan solusi. That's right. Dan itulah yang nanti kita bahas, perubahan yang terjadi dari traditional selling kepada digital selling. Nah, jadi work from home, selling from home is about digital selling. Nah, apa itu? Dan bagaimana itu bisa menjadi opportunity, peluang buat setiap kita akan bahas sama-sama, Pak Daniel dan Ibu Dina. That's right. Ya, menarik banget. Jadi ini teman-teman yang belum share, ini pastikan lu ya, karena orang tuamu mungkin perlu menonton. Mungkin adik saudara, mungkin paman atau mungkin kakak atau teman, sahabat, tetangga ya, atau sahabat gereja saudara mungkin ya, atau siapapun juga, karena ini akan relevan buat siapapun juga. Karena ada pepatah yang bilang gini loh ya, jangan tunggu sampai badai itu berlalu, tapi belajarlah untuk menari di tengah-tengah badai tersebut. Wow, gimana caranya? Dance, ya. Dance in the rain, or rain in the dance. Oh iya, dance in the rain, kebalik. Oke, yang penting semangatnya dong. Oke. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami karena kita akan kembali lagi selling from home hanya di Good News Program. If you can make, kalau Anda bisa memberikan solusi pada satu problem yang dihadapi oleh orang-orang di dunia, that's business. Anda masih bersama kami di Good News Program. Topik kita hari ini adalah selling from home atau
berjualan dari rumah gitu ya. Nah, kita perlu untuk belajar supaya kita bisa melewati masa pandemik ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun kita di rumah saja tapi tetap produktif, menghasilkan sesuatu, berkarya. Jangan cuma menunggu saja, merenungi nasib saja. Ya, silakan Pak Eloy. Jadi ada presentasi yang Pak Eloy akan mau lakukan supaya sedikit banyak kita akan lebih paham tentang konsep selling from home. Alright. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu pemirsa sekalian, ini kita berbicara mengenai SFH, selling from home. Dan pertanyaannya adalah apa itu? Saya berbicara dari buku, salah satu buku yang saya tulis bersama dengan Gramedia. Ini adalah 3 senjata dari sales warrior. Kenapa namanya warrior? Karena justru ini buku khusus ditulis untuk teman-teman yang sedang berjuang di tengah-tengah jatuh bangunnya di dalam dunia penjualan. Okay, so ini pengalaman saya selama 15 tahun, sama dengan Ibu Lani tadi. Jadi saya memulai bisnis sendiri Capstone itu di tahun 2005, jadi 15 tahun yang lalu. Saya menemani teman-teman sales di berbagai organisasi dan saya menemukan orang-orang yang berhasil jualan. Baik itu offline maupun online, mereka punya 3 senjata ini. Yang pertama adalah the spirit of sales warrior atau sales elite. Okay? Nah, ini berbicara mengenai mindset. Ini berbicara mengenai if I can make it, it's up to me. Kalau saya berhasil melakukannya itu karena saya yang berjuang. Betul, Tuhan pasti menolong. Betul, tim menolong. Betul, orang tua, suami istri mendoakan. Tetapi sayalah pemeran utamanya. Di situ ada banyak hal yang dibicarakan. Nah, tentu di saat-saat seperti sekarang, kita sendiri mesti punya spirit yang demikian. Okay? Yang kedua, bicara mengenai customer centric selling. Bagaimana seorang sales warrior, sales elite, termasuk di tengah-tengah selling from home, itu pusat dari semua kegiatannya adalah memberikan yang terbaik untuk siapa. Bukan hanya untuk dia dapat duit, tetapi justru memberikan pelayanan terbaik kepada siapa? Kepada konsumen, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah powerful sales techniques. Di dalamnya berbicara bagaimana kita melakukan prospecting, termasuk prospecting online, termasuk prospecting melalui WA, dan seterusnya termasuk misalnya bagaimana kita mengelola yang namanya keberatan, bagaimana closing techniques. Nah, ini sendiri kalau diajarkan bisa 4 hari, waktu kita sangat terbatas, jadi justru saya langsung ke sini saja. Teman-teman yang saya sebut sebagai sales warrior, sales elite di luar sana. Saya keliling Indonesia selama 15 tahun terakhir, menolong lebih dari 200 perusahaan dari berbagai industri. Dan saya menemukan banyak orang-orang sales yang mereka sendiri itu kalau ditanya, what is selling? Sales itu apa? Banyak yang ternyata mengatakan saya orang sales tapi tidak ngerti selling itu apa. Dan akhirnya banyak juga orang-orang yang tidak mau menyebut dirinya sebagai orang sales. Maka nanti kalau ditanya, siapa di sini orang sales? Tidak ada yang angkat tangan. Mereka mengatakan, saya orang marketing, saya consultant. Now, ladies and gentlemen, listen to me. Bapak dan Ibu, dengarkan baik-baik. Semua orang adalah tenaga penjual. If you don't sell, you are not making any money. Wow. Jadi, justru bagi semua orang sales harusnya bangga menjadi orang sales. Karena Anda lah dan saya lah yang membuat roda ekonomi dunia masih berjalan. Karena kalau tidak ada yang jualan, semua toko tutup, semua pabrik tutup. Jadi harusnya kita bangga menyebut diri kita sebagai seorang salesperson. Walaupun saya tahu ada banyak orang di luar sana tidak bangga menjadi seorang sales karena banyak orang sales yang tipu-tipu. Makanya ini sales warrior, basisnya adalah theocentric principles. Apa itu? Ketuhanan. Ya, so bicara mengenai selling, itu berbicara mengenai memberi solusi. Nilai tambah, melayani konsumen dengan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan keuntungannya? Bagaimana dengan capai targetnya? Bagaimana dengan making money-nya? Don't worry. Anda bisa mendapatkan itu semua, bahkan 10 kali lebih banyak. If you focus on giving value. Wow. Jadi yang paling penting itu adalah Anda cari tahu dong di tengah-tengah COVID-19, work from home, teman-teman banyak di luar sana yang di PHK, kira-kira ada masalah apa ya? Bagi seorang sales warrior yang adalah seorang entrepreneur, every problem is an opportunity. Semua masalah
adalah peluang. Mantap. Oke, saya ulang, ini penting sekali teman-teman. Semua masalah. Jadi kalau Anda mau menemukan peluang bisnis, cari aja masalah apa yang ada sekarang. If you can kalau Anda bisa memberikan solusi pada satu problem yang dihadapi oleh orang-orang di dunia, that's business. Wow. Oke, so bicara mengenai selling, mari kita tidak anti. Mungkin ada di antara kita yang ibu rumah tangga yang mengatakan, well, saya ibu rumah tangga. Mungkin ada di antara kita yang adalah seorang security, mengatakan, gimana saya jualan, saya seorang security. You are a salesperson. Tinggal sekarang, belajar ilmunya, dan berbicara mengenai digital, ini berbicara mengenai harus ada perubahan. Ya. Anda lihat, itu traditional sales value, sales funnel, itu seperti corong. Sementara sudah banyak berubah menjadi digital sales funnel. Justru yang besar di tengahnya engagement. Ini apa? Ini teman-teman, ini panjang penjelasannya, tapi secara singkatnya adalah begini. Ada terjadi yang namanya perubahan di dalam channel of communication. Apa itu? Jalur komunikasi berubah sudah. Dulu yang kita tahu, orang-orang itu mendapatkan informasi dari mana? Dari TV, dari koran, atau dari radio. Itu sudah lewat. Oke? Sekarang everybody have their own channel. Saat ini semua orang, anak kecil pun dia bisa punya channel sendiri. Apa itu? WhatsApp, dia punya Twitter, punya Instagram. Artinya apa? Kita banyak informasi yang saya sebut sebagai abundance of information. Nah, ini yang mesti didengarkan baik-baik, penting sekali. Oke? Jadi di tengah-tengah abundance of information, kebanjiran informasi itu, yang kurang itu apa? Attention. Apa itu? Perhatian. Padahal bagi seorang sales, kalau kita belajar marketing dulu, kita tahu namanya ilmu minimal AIDA, attention. Jadi kalau kita punya produk, dan produk kita minimal diri kita atau sehebat-hebatnya produk Anda, termasuk diri Anda, if no one knows you, no one buy from you. Wow. Jadi kalau tidak sehebat-hebatnya produk yang Anda punya, kalau orang tidak mengenal Anda, mereka tidak membeli dari ibu dan bapak. So, yang paling penting adalah, oi, apa itu? Attention. Tapi bagaimana bisa mendapatkan attention, perhatian orang mengenal kita di tengah-tengah digital, yang artinya apa? Semua orang kebanjiran informasi setiap hari. Sementara traditional sales funnel, lihat yang di sebelah kiri saya itu dibuat ditemukan pada abad ke-18. Waktu itu apa? Waktu itu abundance of attention, scarcity-nya adalah information. Jadi kebalik. Dulu yang banyak itu perhatian, orang nggak ada bacaan. Jadi kalau kita iklan di koran, bisa dia baca tuh sampai kata-kata yang ada di situ dia baca. Kenapa? Nggak banyak informasi. Sekarang sudah berubah. Makanya kalau Anda lihat, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dong supaya kita bisa jualan? Nah, teman-teman, cara konsumen membeli sudah berubah. Dan kita jangan berharap lagi kita bisa kembali kepada traditional sales. Kalaupun nanti COVID-19 sudah selesai, orang sudah terlanjur perilaku membelinya, sudah terlanjur selama beberapa bulan melalui online. Dan orang kalau sudah terbiasa melalui online, tidak mau lagi kembali seperti dulu. So we have no choice, ladies and gentlemen. Mari kita berubah juga cara jualannya. Apa itu? Well, kita jual lewat online, atau kita berbicara mengenai WhatsApp, apa yang ada di tangan. Nah, how to-nya kita bisa bicarakan lain waktu lebih detail. Ya kan? Tapi yang paling penting adalah, are you willing to adapt? Are you willing to adapt? Kita itu mau beradaptasi dulu gitu loh. Karena kalau itu belum diputuskan, kita akan mencari kambing hitam. Salah satunya apa? Aku sudah terlalu tua, aku nggak ngerti, aku gaptek. Come on. Jadi, kita ini adalah manusia-manusia yang Tuhan ciptakan sebetulnya tuh bisa beradaptasi if we want to. Nah, jadi Pastor Daniel dan Pastor Debbie, terima kasih untuk acara seperti ini karena ini yang membuat kita untuk bangun dari apa? That's right. Hanya kemungkinan saja kita menerima apa yang terjadi atau kita mengatakan dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1, bangun, bangkit, bergerak. Now that's the gini loh, ada satu kalimat yang penting sekali. Crisis don't make us. Crisis reveals us.
Orang mengatakan begini. Di dalam krisis, orang tuh dibentuk menjadi orang hebat. Belum tentu. Banyak orang di tengah-tengah krisis, orang tuh jadi terpuruk. Karena apa? Krisis tidak membuat kita menjadi orang hebat. Krisis itu menyatakan karakter kita yang sebenarnya. Wow. Jadi kalau di tengah-tengah krisis, Anda tidur malam, bangun siang, makan, tidur lagi. Itu the real you. The real you. Okay, right. Karena itu dengarkan tadi. Choices makes us. Crisis reveals us. Kita ini loh. Keren banget. Kalau kita sudah memilih untuk mengatakan, oke, it's you for me, ini sesuatu yang baru buat saya. Bagaimana menjual karena pembeli sudah berubah. Learn. Saya ini kampung. Saya bisa sampai di sini dengan pertolongan Tuhan, tetapi juga apa? I learn. Saya mau belajar. Nah, jadi ini secara how to-nya ada banyak hal yang bisa dibicarakan. Nah, sebentar Pak Eloy. Ya, silakan. Nah, kita akan take a break dulu ya. Jadi ini biar nanti teman-teman yang menyaksikan mereka bisa digest pelan-pelan dulu. Jadi teman-teman pemirsa sekalian, ada berbagai macam hal yang harus dirubah di dalam perilaku kita. Kita nggak boleh lagi berpikir bahwa kondisi akan kembali sebelum pra-COVID-19. Ya. Maka mulai dari minggu lalu pada waktu kita rekaman Good News program, kalau kalian ingat berbicara masalah healthy from home juga dikatakan adjustment. Ada juga discipleship from home ya, bahkan cara kita beribadah pun sudah harus berubah. Jadi mau nggak mau mindset kita harus dibentuk ya. Ya, jadi malam ini teman-teman sekalian atau pagi di mana Anda menyaksikan, rubahlah paradigma Anda dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman Anda, karena siapa tahu pada waktu Anda sedang membangun relasi bersama dengan mereka, nantinya akan ada kesempatan baru untuk Anda berjualan sesuatu tentunya. Berjualan apa? Anda boleh tanyakan kesukaran-kesukaran Anda atau constraint-constraint apa yang akan memblok penjualan Anda, nanti narasumber dengan sangat baik akan menjabarkan dan membantu kita semua. Jangan kemana-mana, masih ada banyak segmen hanya di Good News Program. Alright. Bagaimana kita bisa menempatkan data, apalagi bisa mendapatkan referensi. Dan yang terakhir adalah, kalaupun sudah kita punya leads, bank data itu, Bertemu dengan kami kembali di Good News Program. Kayaknya seneng banget kalau ketemu dengan pemirsa gitu ya. Bertemu gitu ya. Kapan bertemu kita dengan akan pemirsa. bertatap muka Iya, lagi? minimal saya masih bisa berpelukan sama kamu gitu ya. Jadi satu-satunya di mana saya masih karena bisa sudah berpelukan. menikah ya, jadi udah nggak social distancing lagi gitu ya. Itulah keuntungannya, bedanya antara orang yang masih single dengan yang sudah menikah. Haleluya. Tentunya teman-teman sekalian, pada waktu Anda menyaksikan ini tidak kebetulan ya. Siapapun Anda, salam kenal tentunya apabila Anda menyaksikan Good News Program baru pertama kali ya. Malam ini kita lagi berbicara tentang selling from home. Ini sangat menarik banget. Tadi sebelum break kita sudah diajarkan cukup dalam dengan Pak Eloy Saluku, dan kita akan nanti nyambung pembelajarannya dengan beliau. Tapi ternyata keren ya, ternyata krisis itu tidak membentukmu, tapi krisis itu reveal who you menunjukkan karakter atau values yang sudah terkandung dalam kehidupan kita. Jadi kalau kamu sudah stay home untuk beberapa saat lamanya dan udah bosen banget ya kan, karena kerjaanmu cuma makan tidur dan change it ya, dirubah. Apa yang bisa kamu kerjakan produktif dari rumah? Karena itu kita akan belajar lagi, nyambung dari pakarnya. Silakan Pak Eloy. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, ini kita bicara mengenai yang pertama adalah dampak perubahan channel of communication tadi saya sudah sampaikan, yaitu apa? Abundance of information, scarcity of attention. Jadi banyak informasi, tapi orang-orang di luar sana sangat sulit untuk kita minta memperhatikan produk atau apapun yang kita sampaikan. Sehingga harus bagaimana dong? Kan kita harus dapat leads. Leads itu apa? Itu bank data. Iya kan ya? Di dalam training, di dalam sales marketing kita ngomong begini, bank data, database itu seperti darah dalam tubuh. Kalau tidak ada darah, tubuh mati. Jadi bagi orang-orang sales di luar sana tahu sekali ini. Bagaimana kita bisa menempatkan data, apalagi bisa mendapatkan referensi. Dan yang terakhir adalah, kalaupun sudah kita punya leads, bank data itu, ada referensi itu, bagaimana melakukan prospecting di tengah apa? Di tengah-tengah abundance of information and scarcity of attention tadi. Sebetulnya yang paling sederhana kita mesti mengerti konsepnya dulu. Konsepnya adalah kalau saya punya Instagram,
lalu ada 5.000 follower katakanlah. Waktu saya memberikan satu informasi, entah leaflet, entah flyer di Instagram saya, sebenarnya saya bukan hanya menyasar 5.000 orang itu. Itulah sebab kenapa tadi di model digital selling yang besar itu di tengahnya. Jadi 5.000 itu bisa share kepada 5.000 orang lain menjadi 10.000. Kalau di traditional selling itu tidak terjadi. Artinya apa? Dengarkan kata kuncinya. Social sharing. Peer-to-peer sharing. Itu kata kuncinya. Jadi, bagaimana caranya supaya informasi yang saya sharingkan, entah itu melalui WhatsApp saya kirimkan ke teman-teman saya, baik itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk video, mereka tergerak untuk men-sharingkan itu kepada network-nya yang lain. Nah, itu tentu tidak mudah, karena itu kita sekarang harus belajar. Bukan hanya jualan, dulu kita merasakan selama ini saya jualan canvassing saja dari door to door atau saya buka pameran. Sekarang kita juga harus mengerti marketing. Caranya bagaimana? Ya itu tadi salah satunya adalah let's say teman-teman saya tanya waktu dulu Anda membaca koran. Waktu Anda baca koran, Anda ambil koran, Anda langsung membaca isi beritanya atau Anda membaca dulu headingsnya atau tajuk namanya. Pasti semua orang normal membaca tajuk beritanya dulu. Tema besarnya, kalau itu menarik baru mau membaca di dalamnya. Karena itu berarti di media sosial juga sama. Ini psikologi aja gitu. Ini cara komunikasi saja. Waktu Anda membuat video, waktu Anda menyebarkan berita, Anda mesti punya killer heading. Jadi tajuk utamanya itu mesti killer. Kenapa? Karena itulah yang membuat mereka mau tahu isinya apa ini. Nah, tentu kontennya harus bagus. Nah, itulah kalau dalam perusahaan, kami sekarang banyak training online untuk perusahaan-perusahaan. Dan orang sales nggak bisa kerja sendiri, teman-teman marketing mesti bantu, videographer juga mesti bantu, graphic designer juga mesti bagus. Oleh karena apa? Itulah sekarang yang menjadi bagian dari pekerjaan kita. So, teman-teman, karena waktunya sangat terbatas, saya berhenti dulu di situ. Intinya adalah kita mesti punya heading yang bagus, kita mesti punya konten yang bagus, dan yang terakhir nanti kita mesti bekerja sama dengan social influencer. Jika memungkinkan, cari orang-orang yang memang punya follower yang sama dengan target pasar Anda, lalu bekerja samalah dengan mereka. Ini waktunya nggak bisa kerja sendirian, Bapak dan Ibu. Ini collaboration era. Itulah yang kami lakukan juga malam hari ini. Mari kita berkolaborasi, semuanya untuk kepentingan bangsa, dan supaya kita bisa menjadi garam dan terang untuk Indonesia yang 10 kali lebih baik. That's right, amazing, amazing, yes. Oke, terima kasih Pak Eloy, terima kasih. Thank you Pak Eloy ya. Untuk Lani masih ada juga kan ya. Lan, kamu belum offline kan? Ya. Nah, right. Kita juga mau belajar dari Lani loh habis ini ya. Gimana justru di masa-masa yang sulit pandemi COVID-19 ini penjualan kamu itu bisa naik 40%. Itu very interesting. Wow, ya, kita bahas sekarang apa setelah break? Kayaknya setelah break dulu deh ya, setelah jadi break, ya. Supaya nanti gak keputus gitu ya. Nah teman-teman sekali lagi ini akan menjadi berkat buat Anda. Yuk kita nanti saksikan, jangan kemana-mana, hanya di Good News. Hanya di Good News program. Ditawarin ikan laut aku ditawarin ikan ya dari Pulau Belitung langsung. Keren seger loh, ditangkap dari laut dibawa jauh ke lebih Jakarta. Murah dari toko, harganya jauh banget. Kemudian, ditawarin ikan laut aku ditawarin ikan ya dari Pulau Belitung langsung. Keren seger loh, ditangkap dari laut dibawa ke Jakarta. Dari toko, harganya jauh banget. Terus aku ditawarin sayur-sayuran, ubi, kentang, bawang putih. Pokoknya katanya tuh karena petani di puncak itu setelah panen mereka nggak bisa jualan gitu ya. Jadi kayaknya orang-orang udah mulai sedikit berubah perilaku. Ya, ditawarin daging, tawarin jamur, tawarin apa aja banyak. Misalnya
barang-barang itu jadi rusak ataupun busuk ataupun uang terus akan menipis, kebutuhan terus meninggi. Jadi lebih baik kita siap-siap untuk mau nggak mau, you have no choice, tapi merubah paradigma. Nah sekarang kita kembali bersama dengan narasumber kami yang heboh dan 1 juta watt. Lani Sutiarto, silakan. Oke, nah mau bertanya sama Lani. Lan, gimana Lan? Bagi-bagi dong rahasianya. Kok bisa kamu itu di tengah musim COVID pandemik seperti ini malah penjualannya meningkat 40%? Apa karena produk yang kamu jual itu adalah produk kesehatan? Coba silakan. Yes, betul Bang. Salah satunya karena memang kebetulan produk yang kita jual dan juga bisnis kita itu memang sudah dipersiapkan untuk tren zaman sekarang gitu ya. Jadi memang kami salah satu termasuk yang memang industrinya yang naik berkembang dengan kondisi yang ada. Tapi yang lebih berpengaruh sebetulnya adalah tadi Pak Oleh bilang bukan masalah produknya, tapi karena kami sudah mempersiapkan tim kami sebetulnya. Jadi krisis ini bukan sesuatu yang bukannya ditunggu-tunggu, tapi kami sudah persiapan. Kami sudah mempersiapkan tim kami selama beberapa tahun terakhir untuk bertransisi dengan menghadapi tren sales dan marketing di zaman sekarang ya. Jadi kalau sebelumnya kita online dan offline dan semakin mentransisi sudah melakukan perubahan itu, justru dengan kita work from home ini kita malah jadi fokus banget. Tinggal fokus aja gitu. Karena kalau kita punya 2 malah nggak fokus kan ya, kadang-kadang separuh ini. Pada saat sekarang kita dipaksa untuk fokus kepada semuanya online, semuanya work from home, ini justru menjadi blessing buat kami justru. So transisi pola, nah tinggal satu hal yang memang perlu kami lakukan pada tim kami bulan lalu adalah pola kerjanya. Itu aja. Jadi kalau bicara mengenai work from home memang kami sudah bertahun-tahun, kayaknya sudah belasan tahun memang work from home. Cuman sekarang karena everybody work from home, kita jadi 100% work from home. Justru bagi kami blessing karena kami jadi produktif banget ya. Nah jadi makin fokus gitu ya. Jadi makin fokus gitu ya, penjualannya online saja gitu ya. Dan supaya pemirsa tahu bahwa Ibu Lani Sutiarto ini sudah bertahun-tahun ya, dia itu punya program sendiri bagaimana dia selling dari sosial medianya gitu ya. Kalau nggak salah judulnya Monday with Lani atau apa gitu ya. Dan itu keren banget, yang nonton bisa sampai ribuan orang di seluruh Indonesia gitu ya. Dia ini influencer banget gitu. Jadi makanya malam hari ini kita mau belajar berkolaborasi. lebih. Kita collab nih Lan. Ya. Jadi belajar. That's right. Apalagi Lan? Kami pun masih terus belajar, tapi kami bersyukur kami sudah mempersiapkan diri bukan 1-2 bulan tapi sudah bertahun-tahun sebelumnya. Mungkin langsung aja saya kasih tips buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang berpikir untuk bekerja dari rumah atau mungkin sudah bekerja atau selling dari rumah, punya bisnis dari rumah untuk bagaimana bisa menjadi lebih produktif lagi ya. 3 tips aja, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama adalah mungkin menjadwalkan ya. Jadi yang berubah itu adalah kalau tadinya kita kerja dari rumah, kerja gitu ya, tapi kan anak-anak sekolah. Sekarang itu kan kita di rumah, anak-anak juga di rumah gitu. Jadi terutama untuk yang para ibu dan ya kita harus membalancing itu ya. Jadi mudah sekali karena nggak tahu hari, nggak tahu jam, kerja di rumah, anak di rumah, semua di rumah. Jadi suka lost track of time. Jadi yang pertama adalah jadwalkan ya, dan bikin jadwal, schedulekan waktu kapan bekerja dan kapan kita di rumah, kapan kita dengan keluarga gitu ya. Penjadwalan itu juga membuat kita lebih sane sebetulnya. Kapan kita istirahat, kapan kita sama anak-anak, kapan kita bisa fokus bekerja ya. Jadi jadwalkan saya karena tuh ada 2 pola tuh ya biasanya orang waktu work from home. Either mereka jadi nggak produktif ya, makan tidur jadi tambah gemuk semua, atau kebalikannya jadi workaholic dan kerja terus 24 jam jadi kerja terus gitu. So either way akhirnya kita jadi overwhelmed dan nggak produktif. So balancing itu, jadwalkan itu dengan baik. Kapan harus istirahat, kapan harus kerja, kapan harus olahraga dan sebagainya. Oke, tips kedua adalah get healthy. Ya, jadi kalau kita perlu banget nih membangun pola hidup sehat ya di zaman sekarang karena gaya hidup yang sehat itu membuat kita lebih produktif sebetulnya ya. Tidur lebih pagi, bangun lebih pagi, makan yang sehat karena justru ini opportunity nggak banyak jajan di luar, kita bisa masak di rumah lebih sehat gitu dengan bahan-bahan yang lebih berkualitas ya. Jadi eat well, exercise more, get enough sleep, tidur yang cukup.
dan jadi kita juga lebih energized ya, olahraga juga tentunya ya, kesempatan olahraga di rumah saja juga ya. Oke, yang ketiga adalah mungkin tipsnya adalah banyak belajar, banyak downtime kita karena udah nggak macet di jalan, nggak harus buang waktu di luar gitu ya. Pergunakan ini untuk banyak belajar ya, banyak baca buku. Makanya saya excited hari ini dapat buku baru dari Pak Eloy, siap untuk membaca, saya siap lalap bukunya, karena saya jadi mengajak tim saya juga untuk invest, this is the downtime, justru invest pada diri kita sendiri, baca lebih banyak, belajar lebih banyak, fokus untuk mengembangkan diri kita, dan tentunya start your day dengan saat teduh tentunya ya, jadi spending a lot of time with God, kapan lagi kalau nggak sekarang, alright? No more excuse, this is the time to invest. Setuju banget. Nah ini kita mau langsung ke pertanyaan ya, karena ada pertanyaan dari dari pemirsa nih yang ngikutin di Facebook nih. Jadi teman-teman yang ada di Facebook Anda boleh bertanya, nanti narasumber akan menjawab. Ada sebuah pertanyaan dari Pak Brian nih ya, pertanyaan menarik banget. Ini sepertinya Pak Brian ini sudah bertanya tentang satu perusahaan yang sudah berjalan dengan sistem digital. Ya oke. Jadi pertanyaannya adalah seperti ini, sebentar ya. Pertanyaannya, kalau dengan perusahaan yang sudah sophisticated ya atau sudah berjalan dengan sistem digital, apakah yang diperlukan oleh mereka pada saat ini untuk menambah jumlah sales? Mungkin Pak Eloy atau Bu Lani bisa briefly menjawab, what's the take gitu. Ya, dari saya dulu ya, izin. Yes. Saya merasa dilihat lagi apa saja yang sudah dilakukan selama ini. Karena kalau kita bicara mengenai PDCA, Planning, Do, Check, Action, lalu ada improvement di sana, belum tentu improvement itu adalah sesuatu yang baru. Bisa jadi dari apa yang selama ini sudah dilakukan, itu saja yang perlu dilihat, apa yang perlu diimprove. Sehingga itu tugas pertamanya, justru cari tahu apa yang perlu diperbaiki dari yang selama ini sudah dilakukan. Kalau kita melihat teknisnya, teman-teman saya tuh mengajarkan saya ada analytics ya. Jadi di dalam digital itu bisa diketahui itu dari video yang kita punya. Itu ternyata berhasil atau tidak. Itu bisa dilihat tuh ada ilmunya. Nah, jangan-jangan video itu sendiri harus direvisi di bagian tertentu. Jadi itu Pak yang saya bisa sampaikan. Jadi maksudnya apalagi kalau ini berbicara mengenai industri yang sophisticated, itu berarti kan ada hal-hal yang harus diproduksi lebih bagus lagi secara video atau dari sisi informasi-informasi yang lain. Silakan. Right. Jadi dari analitik itu bisa diketahui sebenarnya perusahaan itu lebih diminati oleh orang-orang demografi laki-laki atau perempuan, gendernya atau usia berapa. Itu yang dimaksudkan ya. Nah ini ada pertanyaan yang nyambung juga dari orang sama, pertanyaan seperti ini, flywheel ya. Pak Eloy, bagaimana dengan flywheel yang bisa dibilang sudah replace sales funnel? Untuk graf Pak Eloy saya melihat attraction-nya itu jadi kecil banget dan engagement jadi gede. Untuk sekarang perusahaan yang belum digital bagaimana bisa attract kalau attract funnel di grafnya kecil? Saya jelaskan dulu. Yang traditional funnel tadi itu adalah mindset, konsep, model yang lama yang orang tuh berpikir begini. Banyak orang membaca media iklan kita, tapi lama-lama itu akan mengecil dan yang paling bawah itulah yang membeli. Jadi kalau ada 100 orang melihat iklan kita di TV atau melihat iklan kita di majalah. Ya. Dari 100 hanya 50 yang ternyata tuh tertarik. Ini kan menggunakan konsep AIDA itu loh, bicara mengenai attention, ya, interest, desire, action. Nah, yang action itu berarti membeli, itu paling akhirnya cuma 5 orang. Itulah sebab kenapa mengerucut itu dari 100 attention, 50 interest, tertarik untuk melihat lebih lanjut iklan itu. Lalu desire jadi 15 orang, aku mau coba Tapi yang benar-benar membeli itu tinggal 5 orang. Sementara di digital selling yang tadinya itu 100 orang, ya toh? Tapi kemudian dari 100 orang itu ternyata dia tertarik oleh karena tadi itu. Mulai dari headingsnya sampai pada isinya dia tertarik, dia share itu video tersebut bahkan menjadi viral. Makanya di tengahnya itu menjadi besar.
Tetapi apakah yang menerima video itu akan viralkan lagi? Belum tentu. Pada ujungnya yang membeli bisa jadi 100 orang. Tetapi dari 100 orang diviralkan bisa jadi 1 juta orang atau 10.000 orang atau 1.000 orang. Jadi kenapa di tengahnya besar? Karena namanya adalah social sharing atau peer-to-peer sharing. Jadi the power of digital selling adalah di sharingnya itu loh. Oke, jadi menambah lebih banyak kesempatan untuk orang tertarik dan beli gitu ya, karena banyak share-nya. Betul, yes. Right. Oke, jelas banget. Ya, Bu Lani mungkin mau nambahin? Silakan Bu Lani. Saya tambahin sedikit aja, karena pertanyaannya adalah kalau perusahaan yang sudah besar atau salesnya sudah besar, bagaimana caranya menambah gitu ya penjualan dengan digital ini? Mungkin poin yang perlu di-highlight di sini adalah bahwa metode marketing kita sudah berubah zaman sekarang ya. Dan mungkin ini memang almost easier untuk orang-orang yang masih kecil bisnisnya, yang masih startup, yang timnya masih kecil karena mereka lebih agile, mereka lebih lincah untuk beradaptasi dengan era yang ada sekarang ya. Nah, kami sendiri mengalami bahwa 2015 perusahaan kami di Indonesia sudah mencapai 1 triliun salesnya. Jadi memang lebih sulit untuk karena udah punya tim yang besar yang membangun dengan era lama gitu, dengan cara lama untuk bagaimana kita berubah atau beradaptasi gitu. Dan mungkin saya nggak akan bicara how to, mungkin Pak Eloy lebih pakar di sini, tapi karena kami melewati ini sendiri Pak Daniel, Pak Bu Debbie, adalah mungkin perubahan paradigma itu. Bagaimana kita kalau memimpin tim yang sudah besar, tapi memiliki mentalitas seorang startup. Dan ini perubahan ini adalah perubahan reinvention, almost kita tuh harus reinvent diri kita di dalam era now. Siapa kita? It's the whole rebranding and re-strategizing gitu. Karena nggak segampang pluk gitu ya berubah ke era baru. So we have to reinvent ourselves sehingga bisa beradaptasi. Dan how to-nya dan bagaimana caranya, I think setiap tim, setiap perusahaan harus mencari tempat mereka, bagaimana mereka bertransisi. Kami grateful kami bisa melakukan ini di dalam 3 tahun terakhir ini, dan itu a lot of soul searching untuk melihat identitas kami dan kemana, dan krisis seperti ini is a good opportunity untuk reinvent ourselves again, karena kita bisa melihat bukan hanya bagaimana tahun ini, right, 6 bulan 1 tahun ke depan, tapi 10 tahun ke depan, how kita bisa reposition hidup kita, bisnis kita di masa depan. Keren. Awesome, menarik. Ya, kita akan tutup dengan ada satu pertanyaan nih. Ini ada satu pertanyaan nih. Ini menarik banget dari Instagram nih, dari teman-teman yang lagi menyaksikan di Instagram Daniel Hendrata. Pertanyaan yang sangat penting banget dari Blackpink. Apakah Debbie's Kitchen akan mulai buka PO? Ya, jadi ini pertanyaan harus dijawab. Jadi apakah Debbie's Kitchen akan mulai buka PO? Jadi kalau Anda teman-teman yang ada di Facebook ingin tahu apa Debbie's Kitchen, Anda bisa langsung cek di hashtag Debbie's Kitchen tentunya ya. Nah, nanti akan dijawab oleh orangnya langsung di sebelah saya ini setelah yang satu ini. Apa ya, reinvent nih mengenai konsep selling untuk diri saya gitu, karena saya dari akuntan yang lebih cinta angka-angka dan data daripada manusia dan jualan gitu ya. Wah, itu paradigma perubahan banget. Alright, jumpa lagi bersama dan kami hanya di Good News Program ya, dan topik malam ini menarik banget yaitu Selling from Home, menampilkan 2 orang narasumber yang sangat perkasa, sangat dahsyat, 1 juta watt gitu ya. Yang satu bernama Eloy Saluku, yang satu yaitu Ibu Lani Sutiarto ya. Tadi ada pertanyaan menarik nih dari Instagram nih ya, dari Blackpink. Nah, pertanyaannya apakah Debbie's Kitchen akan segera buka PO? Oke, nah silakan. Jadi begini pemirsa ya, saya itu punya hobi baru sekarang itu masak-memasak, apalagi sejak work from home ini, jadi saya tuh banyak kesempatan untuk mencoba resep-resep baru yang kemudian saya buatkan video tutorialnya dan saya bagikan ke story saya di IG gitu ya. Karena saya menolak untuk nganggur ngapa-ngapain, saya tetap mau semangat dan saya mau tetap untuk menginspirasi banyak orang gitu kan ya. Terus jadi ada yang tanya apakah akan buka PO? Well, kalau Tuhan izinkan mungkin akan buka PO gitu ya. Makanya malam hari ini saya juga ikutan belajar ya bagaimana caranya selling from home.
belum ya, karena belum ngerti marketingnya. Jadi mungkin ini juga menjadi pertanyaan buat Bu Lani juga nih khususnya ya. Nah di luar sana banyak ibu-ibu yang punya talenta yang menarik banget yaitu masak. Ini istilahnya talenta yang udah nggak perlu digali lagi, cuman refine aja mungkin dalam bentuk packaging atau whatever gitu. Atau mungkin sistem penjualan atau merubah mindset. Nah Ibu Lani mungkin berikan bisa masukan nih khususnya untuk Debbie's Kitchen nih silakan. Khusus untuk Debbie's Kitchen. Oke, mungkin buat tipsnya adalah ingat bahwa bisnis is all about marketing and innovation. So, innovation artinya bukan hanya sekadar masak atau distribute makanan, tapi apa nilai tambahnya, apa yang berbeda, apa yang menjadi differentiator-nya. What is your innovation yang membuat bisnis Anda unik dan berbeda dengan catering-catering lainnya, right? So, it's all about innovation. Jawab dulu. Apa bedanya? Aku nggak tahu. Itu marketing thing nanti harus dipikirin dulu di rumah. You got to answer now karena pemirsa mau tahu ini. Langsung gimana? Nilai tambahnya apa nih? Kursi panasnya jadi di saya silakan. ya. Padahal saya tadi Come nggak on. minat untuk buka PO. Perasaan itu kan pertanyaan orang. Yuk, gimana? I Nilai don't know. tambahnya apa? I don't know yet. I will have to think about it. You will have, okay. Saya akan bantu. Enak banget gitu. Jadi nilai tambah dari Debbie's Kitchen enak banget. Bahannya ini pasti nomor satu. Kualitas itu nomor satu daripada bahan. Kita tidak mencuri bahan gitu istilahnya. Alright, ya oke. Silakan Bu Lani teruskan. Dan mungkin tambahannya adalah healthy living ya guys. Jadi buat Bu Debbie, apakah buat teman-teman, mungkin karena background kami 15 tahun di bidang kesehatan gitu ya. So yang dicari banyak orang zaman sekarang adalah healthy, yang sehat, yang bebas dari bahan kimia dan MSG. sebagainya. Oh ya, free tidak pakai MSG. Ya. So kembali, business all about innovation dan marketing. Kalau udah tahu apa kelebihannya, right? Apa differentiator-nya, apa value-nya, then it's all about marketing, right? Dan yang menarik di zaman now adalah anybody, siapapun bisa punya channel sendiri. Bagaimana kita mengeluarkan voice, everybody have a voice. Semua orang punya suara. Bagaimana kita mengomunikasikan suara itu out there in the marketplace. So it's all about branding and marketing. Bagaimana cara kita menyampaikan itu. Satu lagi tambahan, karena topik kita hari ini adalah selling ya, judulnya selling from home. Nah tadi Pak Ewa udah bahas sebetulnya bahwa banyak orang masih salah konsep mengenai selling. Saya pun harus reinvent nih mengenai konsep selling untuk diri saya gitu. Karena saya dari akuntan yang lebih cinta angka-angka dan data daripada manusia dan jualan gitu ya. Wah itu paradigma perubahan banget. Dan salah satu yang membantu saya adalah waktu saya tahu bahwa everybody is in sales pada akhirnya. Kalau Anda seorang ibu rumah tangga, Anda harus menjual kepada anak Anda kenapa dia harus sikat gigi dan makan sayur. Di zaman era now kita harus bisa jualan ke anak kita, kenapa mereka harus mandiri dan take care of themselves, right? Karena mereka perlu fokus dalam bersekolah seperti kita perlu fokus dalam bekerja. We need to sell the concept. So, semua orang in sales. Apakah Anda menjual produk, atau Anda menjual jasa, atau Anda menjual ide Anda, atau Anda menjual diri Anda sendiri. Right? Jadi zaman sekarang kalau Anda nggak suka jualan, kalau orang nggak suka jualan, basically mereka nggak tahu mereka semua sedang berjualan kepada suami Anda, kepada anak Anda, kepada teman-teman Anda, right? Dan that's why kita nggak belajar dan nggak menjadi lebih baik, right? Kalau kita sudah sadar bahwa everybody in sales, saya harus menjual kepada anak saya, pada suami saya, kepada mbak saya, kepada orang tua saya, idea mengenai sebuah perubahan misalnya, mengenai apapun yang sedang kita lakukan, right? So itu aja mungkin tipsnya. Everybody in sales, semakin cepat kita menyadari itu, menerima itu, belajar, kita akan menjadi better dan better. Nah, Bu Lani saya mau tanya nih, mewakili ibu-ibu rumah tangga lagi ya. Nah kebanyakan mungkin yang ditakutkan itu adalah bukan mulainya, tetapi kalau nggak laku bagaimana? Nah itu mungkin salah satu fear factor yang sangat serius banget. Karena mungkin how to start nih, apakah langsung harus dibuat 10 paket dulu atau 100 paket dulu dan kemudian dijual atau gimana nih? Mungkin itu kayak slogan apa gitu, mulai aja dulu gitu.
Ya, toko yang hijau itu loh. Gampang-gampangan. Right. Silakan Bu Lani. Kalau masih ada fear gitu ya, well, Pak Daniel, I think rasa fear, rasa takut tuh nggak pernah meninggalkan kita, betul nggak? I think even kita punya udah 15 tahun in business, apakah kita masih punya rasa takut? Yes, of course, right? Tapi justru the whole idea yang kita bicarakan adalah gimana caranya kita bisa merubah rasa takut itu menjadi an action, menjadi sebuah tindakan yang real. So I wake up every day dan saya juga punya rasa takut, tapi saya tidak berfokus dengan rasa takut itu and just fokus untuk melakukan hal-hal kecil yang bisa saya lakukan yang di dalam jangkauan saya. So focus on what you can aja. Start small, think big, right? Start small, think big, terus belajar. Ini mungkin kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif. Cari mentor yang bisa membimbing kita untuk menjadi lebih baik, ya. Dan I guess pada akhirnya adalah make a decision, buat keputusan kita mau mengambil peluang ini, era sekarang ini menjadi sebuah opportunity, atau kita mau menjadi bagian dari 95% orang yang berlarut-larut dengan keadaan yang ada. So all it takes is a decision sebetulnya. Kalau decisionnya udah bulat bahwa aku nggak mau gini-gini aja hidupku, aku mau merubah hidupku, I'll do what I can. Sambil berdoa. Motto saya yang terakhir adalah do your best and God will do the rest. Dan Tuhan nggak bisa bantu kita kalau kita juga nggak melakukan yang kita bisa. So we do what we can. Fokus dengan apa yang ada yang di depan Anda. Tapi terus berharap pada Tuhan, karena Tuhan akan membantu kita melakukan apa yang kita nggak bisa lakukan. Setelah kita melakukan semua yang harus kita lakukan, dan semua yang bisa kita lakukan di dalam lingkup kita. Right, awesome. Jangan-jangan ya, selama ini aku tuh have been selling ideas to you bahwa Debbie's Kitchen itu enak. Makanya itu. Makanya kamu korban sellingku. Makanya itu yang di luar harus dikorbanin juga gitu. Oke, nah sebelum kita take a break pemirsa, ada doa yang sudah terjawab nih ya. Dan saya akan bacakan praise reportnya. Terima kasih Good News atas doa-doanya. Untuk usaha warung kami. Nah, tuh kan. Para pembeli sudah mulai berdatangan lagi. Nah, tuh kan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, buat ibu atau bapak yang berjualan di warung, pastikan duduknya itu dikasih jarak ya, social distancing. Karena kita nggak mau kan habis orang makan di warung kita terus pulangnya sakit. That's gitu ya. Jadi tetap dengan anjuran pemerintah kalau bisa dibawa pulang aja, jangan duduk di sana katanya gitu ya. True. Nah, puji Tuhan masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net ya. Karena percayalah tim kami selalu akan mendoakan Anda. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Apakah saya akan bisa ke gereja seperti semula? Apakah saya akan bisa bekerja di kantor seperti yang saya biasanya? Atau mungkin melakukan anak-anak saya bisa sekolah ke tempat yang biasa? Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Selling from home hanya di Good News program. Langsung lanjut kepada narasumber kita nih ya, karena ini udah merupakan segmen yang terakhir ya. Nah sekarang mau minta kepada Bu Lani dan juga Pak Eloy Saluku, bisakah memberikan kata-kata dorongan nih buat pemirsa yang sedang di rumah dan mereka diharuskan untuk di rumah saja gitu ya. Bagaimana caranya supaya nggak down, supaya nggak nyerah, tapi supaya bangkit. Silakan. Mungkin Pak Eloy dulu ya, karena Pak Eloy. Iya, yuk silakan. Jadi tadi menarik sekali ya. Teman-teman, saya minta Anda untuk membayangkan ada lingkaran tengah, ada lingkaran yang lebih besar, dan ada lingkaran yang lebih besar lagi. Jadi ada 3 lingkaran, kecil, sedang, dan besar. Yang paling kecil namanya itu adalah identity, identitas. Yang di luarnya yang sedang itu namanya proses. Yang di luarnya paling luar itu adalah hasil. Oke, kita ingin hasilnya baik. Kalau hasilnya baik, prosesnya harus baik. Tapi kalau prosesnya baik, identitasnya harus baik. Identity itu apa? Siapa dirimu menurut dirimu.
Jadi waktu kita berbicara mengenai selling, dan kita ngomong begini, I cannot sell, saya nggak bisa jualan. Itu identitas. Kalau Anda sudah mengatakan, aku nggak bisa jualan, dari dulu saya nggak bisa jualan, maka prosesnya nggak akan mungkin Anda mau pelajarin. Dan kalau prosesnya tidak mau dipelajarin, forget about result. Lupakan mengenai hasilnya karena tidak akan ada. Hasil itu didapat karena ada proses, Pak. Proses di jalan karena identitasnya itu benar. So, apapun agama keyakinan kita, khususnya ini program Good News, God loves you. Tuhan mencintaimu. Saya berbicara sebagai theocentric motivator sekarang ini. Ya, jadi yang paling penting adalah identitas kita dulu bahwa whatever happening now, apapun yang sedang terjadi saat ini, God loves you. Dan Tuhan terlalu bijaksana untuk membuat kesalahan. Kadang kita nggak bisa melihat tangan Tuhan sedang bekerja, but you can trust His heart. Kita bisa percaya pada hatinya. Nah, karena itu sebagai penutup dari saya ada 3 hal. Yang pertama, semua masalah adalah peluang. Amin. Oke. Karena tadi saya ada bilang, crisis don't make us. Crisis reveals us. Krisis tidak membentuk siapa kita. Krisis itu hanya menyatakan siapa kita yang sebenarnya. Jadi di tengah krisis sekarang, mari kita pastikan kita punya choices. Karena choices makes us. Choices, pilihan-pilihan kita itulah yang membentuk siapa kita yang sebenarnya. Yang kedua, ya, tadi saya udah bilang, semua masalah adalah peluang. Yang kedua, peluang untuk apa? Peluang untuk memberi dan melayani orang lain. Saya ulang. Peluang untuk memberi dan melayani orang lain. Now, that's selling. That's business. Karena yang ketiga, ketika nanti Anda sibuk untuk menolong orang lain, sibuk untuk memberikan pelayanan kepada orang lain, orang akan ngomong begini, you are good. Lalu Anda akan direferensikan kepada orang lain. Dan kalau itu sudah terjadi, the rest is history. Semuanya akan datang saja. Jadi teman-teman, kalau Anda mau dapatkan tips 1 menit. Yang pertama adalah apa yang ada di tangan Anda sekarang. Apakah Anda jago senyum? Maka setiap hari bikin foto Anda lagi senyum, munculkan di Instagram. Nah, Anda akan terkaget-kaget dengan hal yang sederhana ini. Karena sekarang banyak orang yang lagi stres. And one day mereka akan tanya, kenapa sih kamu selalu tersenyum? Anda mulai menyampaikan kata-kata yang membuat mereka menjadi suka. Lalu suatu hari Anda bikin satu seminar, 100 orang mendaftar. Dan kemudian mereka mau membayar Anda untuk melakukan sesuatu yang Anda suka itu. Jadi sebenarnya mulai dari Tuhan memberikan Anda apa itu loh. Jangan mencari banyak. Terlalu jauh. Dari apa yang ada di tangan. Yes. Tuhan memberikan Anda bakat apa? Kedua, kalau ternyata Anda merasa I don't have anything. Dengarin ya, yang kedua nih. Justru di saat banyak waktu untuk berpikir, think harder. Karena Tuhan pasti titipkan sesuatu untukmu. Kalau tidak, dari kemarin Tuhan sudah panggil pulang. Keren ya. Terima kasih. Saya masih bernafas sekarang. Karena ada sesuatu yang Tuhan titipkan dalam dirimu. Dan yang Tuhan titipkan itu bukan untukmu. Untuk dunia yang lebih baik. Jadi tanya Tuhan, apa yang Tuhan titipkan? Dan yang terakhir, kalau udah mikir-mikir nggak dapat juga, maka bergabunglah dengan bisnis yang sudah established. Sudah punya sistem, sudah punya produk. Hubungin Bulani. Exactly. Atau ikuti kelas mentoringnya Pak Eloy Saluku, gitu kan ya? Online Jadi juga, kita online juga dari rumah. That's right. Oke, Kita Bulani rutin silakan. 3 kali dalam seminggu saya ada live seperti ini. Jadi teman-teman follow di Instagram Eloy Saluku. Saya di sana ada banyak informasi, ada yang gratis. Silakan. Jadi kita sama-sama membantu supaya kita hidupnya menjadi bermakna untuk orang lain. Keren, thank you so much. Silakan Bulani dilanjut wrap up.
Oke, baik. Saya juga singkat aja. I think kita sudah share banyak tips hari ini. Tapi mungkin kalau dari saya yang terakhir adalah bersyukur, teman-teman. Selalu bersyukur dengan semua keadaan yang ada. Karena hanya pada saat kita bersyukur, semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu baik adanya. Semuanya membawa kebaikan untuk kita. So, bersyukur, fokus pada hal yang positif, dan love God. Kita benar-benar bukan hanya learn how to love God di dalam keadaan seperti ini, tapi we learn how to love people. Kunci dari selling. Kunci dari marketing adalah loving people. Kalau kita bisa secara tulus belajar untuk tulus mencintai dan melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita bisa reach out lebih banyak lagi, that is the key to selling. Ya, dan keep learning, keep growing. Benar-benar di zaman we just began, hidup kita hanya baru mulai. Seberapa lama pun kita melakukan apa yang kita lakukan, kita masih terus belajar, dan now waktu yang lebih baik lagi untuk terus belajar dan bertumbuh. Cari lingkungan yang positif, cari mentor yang bisa membantu Anda. Seperti Pak Aloy pun, kami pun juga saat ini lebih fokus lagi kepada digital, supaya kami bisa terus berbagi kepada lebih banyak orang lagi ya. So follow the channel, Instagram, Facebook, YouTube, banyak lots of free strategy, free tips, dan skills yang bisa Anda praktekkan langsung untuk membantu bisnis Anda. Apapun yang sedang Anda kerjakan saat ini ya. Tentu saja kalau Anda nggak punya kendaraannya, cari perusahaan yang sudah stabil, cari produk yang benar ya, supaya kita bertanggung jawab juga dengan apa yang kita lakukan. Oke? Dan belajar. Thank you so much buat Bu Lani dan juga Bu Lani, Eloy. terima kasih. Pak Eloy, terima kasih. Thank Kami you sangat so diberkati mewakili setiap pemirsa Good News Program. Kita sangat diberkati dan belajar sesuatu gitu ya. Right, oke, kita akan mendengarkan penutup yaitu kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Ini menarik banget ya, di tengah-tengah satu kondisi zaman yang serba abundance gitu ya. Di mana informasi tadi dikatakan it's very abundance gitu. Isn't it interesting? Bahwa hampir setiap malam atau setiap sore bahkan kita dapat melihat bagaimana orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang kita kagumi, yang kita follow di Instagram mereka live streaming gitu. Atau kemudian ada siaran-siaran YouTube yang mana beberapa tahun lalu bahkan tidak memungkinkan. Tetapi pada zaman ini sangat memungkinkan. Nah, atau kadang-kadang kita juga berpikir kapan keadaan akan menjadi normal kembali gitu ya. Apakah saya akan bisa ke gereja seperti semula? Apakah saya akan bisa bekerja di kantor seperti yang saya biasanya? Atau mungkin melakukan anak-anak saya bisa sekolah ke tempat yang biasa. Nah, percayakah Anda teman-teman yang sedang menyaksikan bahwa kadang-kadang kita lupa nih. Think about this. Kira-kira apa yang Anda pikirkan 3 bulan yang lalu? Kadang-kadang mungkin beberapa daripada Anda berpikir, kayaknya gue capek banget nih Tuhan, gue pengen berhenti daripada apa yang gue lakukan, gue pengen sesuatu yang baru gitu ya. Saya nggak tahu dengan Anda, tetapi saya percaya ada banyak orang yang berpikir demikian. Mari kita lihat kebenaran di dalam firman Tuhan. Saya mengajak Anda untuk membuka di dalam kitab Yesaya pasal ke-43 ya. Di dalam kebenaran Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 43 kita melihat bersama-sama ayat 18 dan ayat 19. Di sana dengan jelas firman Tuhan berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. This is very interesting karena kadang-kadang pada waktu saya tadi katakan 3 bulan yang lalu saya atau mungkin daripada kita banyak berpikir Tuhan kayaknya saya perlu perubahan nih Tuhan. Nah sekarang tahu nggak, guess what guys? Tuhan sudah mengizinkan dan sudah membawa perubahan itu terjadi pada kita. Nah kadang-kadang kita menjadi bingung nih, Tuhan saya ingin kehidupan yang lampau. Jangan pernah lagi berpikir dengan hal-hal yang lampau gitu ya. Bahkan Tuhan mengatakan, kalau saya mengatakan tentang masa lalu seseorang, itu pasti nggak semuanya jelek gitu loh ya. Pasti ada hari-hari yang menyenangkan, di mana mungkin Anda bisa ketemu dengan sahabat Anda bisa makan malam, bisa pacaran, bisa berbisnis, bisa bergereja, investasi di sini, investasi di sana. Tetapi ada juga hari-hari yang tidak baik. Makanya apapun hari-hari itu di masa lampau, pada waktu kita mau melihat ke arah yang ke depan, di masa depan, firman Tuhan malam ini berkata kepada kita sekalian, jangan lagi ingat-ingat pada kehidupan kamu yang dahulu. Yang percaya katakan amin. Karena apa? Pada waktu kita hidup di masa lalu, hari itu tidak akan membuat kita menjadi produktif,
baik di masa sekarang, dan kalau kita tidak produktif di masa sekarang, bagaimana mungkin kita bisa menjadi produktif untuk di masa yang akan datang. Lihat, pada waktu Tuhan membawa orang-orang Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian di tanah Kanaan. Masih ingat nggak? 40 tahun diperlukan oleh orang-orang Israel untuk sampai ke tanah itu. Along the way, mereka melewati padang pasir yang gak ada air gitu ya. Tetapi miraculously, secara dahsyat, secara mujizat, Tuhan memberikan penyediaan yang sangat luar biasa. Kemudian air itu ada. Jalan gak ada jalan. Saya pernah misalnya pada waktu saya pergi ke tanah perjanjian di Israel gitu. Kalau zaman sekarang bisa naik bus gitu ya, melewati padang pasir. Tahu nggak kalau Anda melewati padang pasir itu istilahnya kaki Anda akan kecelup gitu loh. Tetapi secara luar biasa bagaimana mungkin sekitar 1 juta orang lebih dipimpin oleh Tuhan dan istilahnya mereka itu dipelihara dengan baik. Ingat nggak? Tuhan tuh memelihara mereka dengan baik. Even then, pada waktu mereka sudah dipelihara dengan baik, Tuhan tidak mengungkit-ungkit masa lalu mereka lagi. Pada waktu mereka sampai ke tanah perjanjian di Israel, Tuhan berkata, udah forget about your past, forget about your Egypt, forget about your journey along the way in the desert. Yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sekarang adalah fokus guys, fokus. Untuk sekarang ini. Jadi lakukan adjustment gitu ya. Jadi message yang kami terima minggu demi minggu pada saat ini adalah langsung berubah. Adjustment. Diperlukan waktu 3 bulan untuk seseorang itu masuk dalam satu periode berubah. Nah bulan depan atau sekitar bulan Mei 2020. Saya nggak tahu kapan Anda menyaksikan recording untuk episode ini. Tetapi pada waktu bulan Mei 2020 ada banyak daripada kita akan mulai percaya dan embrace gitu ya. Kita nggak lagi hidup dalam denial bahwa ini adalah sesuatu yang baru. Kita akan mulai mengeksplorasi hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu cara yang terbaik, saya tidak akan memberikan tips-tips lagi karena narasumber pada hari ini sudah dengan begitu eloquent, sudah memberikan adekuasi daripada berbagai macam informasi. Nanti apabila Anda ingin mengulang lagi, Anda bisa masuk lagi ke Facebook Anugerah Ministries atau Anda bisa masuk kembali ke YouTube Anugerah Ministries. Anda bisa lihat minute by minute karena di sana ada digital footprint yang tidak mungkin kami akan cabut. Even then, walaupun demikian bergantunglah kepada sesuatu yang sangat nyata. Dan kadang-kadang kalau Anda bertanya dengan saya, Pak Daniel, sesuatu yang nyata ini apa? Tahu nggak? Sesuatu yang nyata adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Hah? Bagaimana mungkin yang nggak kelihatan kok nyata? Karena ada tertulis di dalam Alkitab, tertulis dalam firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang dapat dilihat, segala sesuatu yang dapat dipegang itu sifatnya fana atau sementara. Wow, mind blowing banget. Tetapi sesuatu yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Apa yang nggak kelihatan dan kekal? Cuman satu guys, yaitu kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Ketik di mana Anda menyaksikan acara ini, ketik kerajaan surga tidak tergoncangkan. Haleluya. Amin. Bergantunglah kepada kerajaan surga ini. Yang lebih hebat daripada kerajaan manapun di muka bumi ini. Kerajaan surga lebih hebat daripada sistem pemerintahan manapun juga di muka bumi. Di musim pandemik ini, ada banyak orang-orang pintar, ada banyak orang-orang hebat yang mungkin dapat memperkirakan melalui grafik, melalui statistik, kapan kira-kira pandemik ini akan berakhir. Tetapi ada banyak orang yang lebih pintar, lebih pusing 7 keliling. Harga minyak bumi misalnya. Kemarin kita sama-sama dikagetkan. Minyak bumi yang tidak pernah terjadi sebelumnya di era manusia sepanjang hidup. Itu harganya bukan cuma 0 guys, tetapi minus 37 dolar per barrel. How is it possible? Enggak ada orang yang bisa menyangka minus 37 dolar guys. Nah ini yang terjadi. Akan ada hal-hal yang akan mengejutkan kita. Makanya Tuhan itu tidak akan terkejut. Tuhan pencipta langit dan bumi, dia nggak pernah terkejut. Oleh karena itu pada waktu malam ini Anda menyaksikan broadcast ini. Saya percaya tidak kebetulan. Kalau Anda bergantung kepada kerajaan ini. Kerajaan surga yang tidak tergoncangkan. Anda percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan dia sama kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Maka Tuhan pula lah yang akan menjamin kelangsungan kehidupan Anda. Saya katakan bahwa Tuhanlah juga yang akan memberikan hikmat demi hikmat untuk Anda bisa jualan dari rumah. Tuhan sendiri akan memberikan hikmat dan perlindungan sehingga di akhir pandemik ini Anda akan melihat bagaimana akhirnya pada pandemik ini. Dan guess what? Pada waktu Anda diberkati Tuhan bisa menjual dari rumah, jangan lupa. Adalah berkat-berkat itu bukan cuma untuk keluarga Anda, tetapi untuk orang lain juga. Guess what? Pada waktu kita mulai aktif jualan dari rumah, ada satu hal dampak yang sangat positif terjadi. Roda ekonomi akan mulai berputar nih guys. Pada waktu roda ekonomi mulai berputar, maka terjadi adalah banyak orang akan diberkati.
Bukankah itu tujuan daripada kesemakmuran kerajaan surga? The commonwealth of the kingdom of God. Oleh karena itu kalau Anda ada tertantang untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang. Dan Anda percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Anda. Saya mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Kami percaya Tuhan bahwa ada satu konsep selling from home. Ini adalah mungkin bagi banyak orang sesuatu yang masih baru. Kami minta Tuhan, biarlah malam ini selagi kami sudah mendengarkan pemikiran, hikmat daripada narasumber-narasumber yang dahsyat ini. Biarlah boleh menjadi satu rema, menjadi satu benih yang terbaik masuk dalam kehidupan kami. Malam ini ataupun hari ini kami akan cerna dengan baik dan tumbuhkan Tuhan. Sehingga ada rema, ada kehidupan yang muncul daripada kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami boleh menerima berkat-Mu daripada penjualan-penjualan yang akan dilakukan oleh anak-anak-Mu dari rumah. Apapun bentuknya Tuhan, as long as ini tidak mencuri, as long as tidak melanggar peraturan pemerintah, as long as tidak melanggar kaidah daripada kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan Tuhan. Biarlah iman mereka boleh dibuktikan dengan perbuatan mereka Tuhan. Sehingga Tuhan kami percaya roda perekonomian akan berputar kembali. Diberkati lagi kehidupan teman-teman sekalian. Apapun yang engkau pikirkan untuk direncanakan untuk engkau kerjakan dan jual. I bless you in the name of Jesus. Apapun itu, apakah engkau seorang ibu yang pintar masak, atau seseorang yang punya talenta untuk bernyanyi, atau coaching, atau jualan direct selling, jualan asuransi, atau apapun juga, terima berkat ini. Dan ingat bahwa Tuhan menitipkan berkat untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang diberkati Tuhan bersama dengan kami. Katakan, Amin. Haleluya. Puji Tuhan pemirsa, satu tayangan yang luar biasa nih ya, telah kita lewati bersama. Kami harap Anda diberkati. Karena kami sangat diberkati ya, belajar banget hari ini. Nah, mari kita rubah mindset kita. Kita lupakan semua yang lama dan apa yang Tuhan minta dari kita untuk sekarang kita berubah. That's right. Ya. Nah, kalau apabila Anda menyaksikan melalui Facebook, jangan lupa untuk like halaman ini. Apabila Anda menyaksikan melalui YouTube, jangan lupa untuk di-subscribe channelnya dan ikuti juga Instagram dari Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kami akan menjumpai Anda kembali di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Ya, bersama kami, saya Debbie Katarina dan suami saya Daniel Hendrata, dan Anda menyaksikan besok malam, setiap Kamis pukul 7, kita akan ada Anugerah Fellowship. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.